Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan yang mengambil waktu sejenak kita merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini. Dan saya percaya setiap kali kita memulai hari ini bersama dengan firman Tuhan, maka ada kekuatan dalam kita menjalani sepanjang hari ini, amin. Sehingga ketika kita menghadapi apapun di hari ini, kita percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita sudah merenungkan firman Tuhan dan janjinya jelas bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Puji Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan sempurna, sehingga ketika kami memulai hari ini, kami rindu merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, sehingga benih firman itu tetap tinggal dalam hati kami. Kami mengerti akan setiap renungan yang akan kami sharingkan pada pagi hari ini, sehingga sepanjang hari ini kami percaya kami berjalan penuh dengan kuasa. Sepanjang hari ini kami percaya kami berjalan dalam kedahsyatan Tuhan, sebab kami memulai dengan firman Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Galatia pasalnya yang keempat, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Galatia pasalnya yang keempat, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Alkitab bilang begini, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati saudara dan saya, dan berseru, ya Abba, ya Bapa. Ayat 7 perhatikan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu, saudara dan saya juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar ada perubahan status dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bangga. Kenapa? Karena kita diangkat menjadi anak. Saudara, kita diadopsi menjadi anak oleh Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga akhirnya status kita berubah. Alkitab mencatat, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika kamu anak, perhatikan saudara, maka saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mendapatkan suntikan kekuatan saudaraku. Kenapa? Karena kita ngerti status kita anak. Kalau status kita anak, berarti kita memanggil Allah kita sebagai Bapa. Kalau kita memanggil Allah kita sebagai Bapa, maka kita tahu kapasitas kita sebagai anak adalah tidak pernah ditinggalkan berjalan sendiri. Amin saudara. Itu sebabnya saya berani pastikan setiap kita yang memahami, menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka akan terlihat dari apa? Keputusan yang kita ambil. Kita nggak akan gampang khawatir, kita nggak akan gampang takut menghadapi keadaan. Kita tahu bahwa penyertaan Allah ada karena Dia Bapa kita. Nah, karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini, karena kita tahu status kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan belajar. Ketika kita memanggil Allah kita Bapa, maka yang pertama, percayalah bahwa Dia selalu bersama-sama dengan kita. Wow, kita cuman bilang, Bapa, tolong aku. Bapa, Engkau yang menjadi pembela dalam hidupku. Bapa, aku percaya yang terbaik Kau berikan dalam hidup. Kenapa? Karena dasarnya kita ada. Dengan roh anaknya kita berseru, ya Abba, ya Bapa.
Maksudnya apa kita memanggil Dia Allah sebagai Bapa kita? Dia bukan Allah yang jauh, Dia Allah yang dekat. Itu sebabnya Roh-Nya ada dalam hidup kita. Tubuh kita ada dan didiami oleh Roh Kudus, sehingga akhirnya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Kenapa? Karena Roh Allah ada bersama-sama dengan kita, yang mengubahkan status saudara menjadi anak. Sama-sama bilang sama saya adalah anak-anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya adalah anak-anak Allah. Yesus mengingatkan buat setiap kita, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai, karena mereka akan disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Jadi biarlah hidup kita sepanjang hari ini menjadi pembawa damai, karena kita tahu kita ini anak Allah yang menjadi pembawa-pembawa damai. Amin saudara. Karena itu saya pelajari begini saudara. Ketika kita memanggil Allah kita Bapa, maka yang pertama kita belajar sama-sama, percayalah bahwa Dia selalu bersama kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Bapa selalu bersama-sama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita tahu kalau kita bersama-sama dengan Bapa dan Bapa bersama-sama dengan kita, segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kita mengerti bahwa Bapa bersama-sama dengan kita, kita percaya tidak akan ada satu rancangan orang jahat pun yang tidak bisa diubahkan oleh Bapa menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Daud bilang, sekalipun aku harus melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Yang kedua, kita belajari pada pagi hari ini, ketika kita memanggil Allah kita Bapa, maka tidak ada masalah pergumulan yang akan melebihi kekuatan kita. Saya tidak bilang tidak akan ada pergumulan ataupun masalah saudaraku, tapi tidak ada satupun masalah pergumulan yang akan melewati kemampuan kita. Tidak akan ada satu pergumulan masalah yang akan melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita panggil Bapa, dan seorang Bapa tidak akan pernah memberikan sesuatu, menyuruh sesuatu kepada anak-anaknya yang melampaui kekuatan anak-anaknya. Dia tahu anaknya usia berapa. Dia tahu anaknya mampunya seberapa. Sehingga ketika kita dipercayakan masalah, dipercayakan pergumulan, dipercayakan sebuah tantangan, maka masalah, pergumulan, tantangan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Amin saudara. Kenapa? Karena kita tahu Allah kita adalah Bapa kita. Dan kalau kita mengerti Allah kita adalah Bapa kita, maka betul masalah tetap ada saudara. Tetap masih ada. Orang-orang mungkin berusaha menjegal hidupmu, betul masih ada. Tapi kita punya Allah yang kita panggil Bapa, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil untuk Dia kerjakan, yang baginya Dia mudah sekali untuk mengubah segala keadaan peristiwa menjadi kebaikan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir yang kita akan pelajari bersama-sama, ketika kita memanggil Allah kita Bapa, maka ingatlah dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Kenapa? Karena Bapa kita mengingatkan buat setiap kita bahwa dunia bukanlah tempat kita. Yesus jelas katakan, aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Dengan kata lain, di dunia ini kita cuma traveling. Amin. Ketika waktunya tiba, kita semua akan pulang, kita semua akan kembali. Karena kita tahu rumah dunia bukanlah akhir dari segala-galanya, maka kita harus mengerti, siapkan hidup kita untuk masa-masa kekekalan. Siapkan hidup kita untuk masa-masa yang kekal. Karena dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. Jangan hanya sibuk ngurusin dunia. Kita perlu cari uang, kita perlu bekerja, kita perlu beraktivitas di dunia. Namun ingat, jangan sampai dunia menyita perhatianmu sampai engkau lupa bahwa dunia bukanlah akhir dari segala-galanya. 3 hal ini saya sampaikan buat setiap kita saudaraku. Kita ingat, status kita adalah anak-anak Allah.
Kalau kita adalah anak Allah, maka kita belajar Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita anak Allah, maka kita belajar bahwa pencobaan, ujian, tantangan, masalah tidak akan pernah melebihi kekuatan kita karena Bapa kita setia. Dan yang ketiga, kalau kita memanggil Dia Bapa, kita sebagai anaknya, kita mengerti bahwa dunia bukanlah rumah kita. Kalau dunia bukan rumah kita, maka jangan terlalu fokus kepada dunia ini. Persiapkan untuk masa kekekalan, karena akan ada waktunya kita kembali ke rumah Bapa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu buat pagi hari ini. Kami bersyukur sebab kami diingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami sudah diubah, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah, sehingga keberadaan kami berharga di mata Tuhan. Karena itu hamba berdoa ya Bapa, di dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kami bukanlah orang biasa-biasa, kami adalah anak-anak Allah yang diangkat, diadopsi menjadi milik kepunyaan Allah. Karena itu kami tahu dan kami percaya kami tidak akan pernah berjalan seorang diri. Kami tidak akan pernah diizinkan Tuhan untuk membawa dapatkan ujian, masalah, tantangan melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Dunia ini bukanlah rumah kami. Akan ada waktunya kami akan kembali pulang. Karena itu ya Bapa, biar kami boleh mempersiapkan hati kami. Kami boleh mempersiapkan hidup kami. Kami boleh mempersiapkan masa-masa kekekalan kami dengan benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan meneguhkan, tangan Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Engkau adalah anak Allah. Jadilah pembawa-pembawa damai.